Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Ranita Feti Saputra. Perkenalkan, nama saya Agnes Adita. Nama saya Emadina Rehanisa. Nama saya Gusti Muhammad Ren Parisi. Perkenalkan, nama saya Nafila Safi Maulidia, mahasiswi Universitas Airlangga. Universitas Airlangga. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancara saudara untuk proyek kewarganegaraan dengan mengusung tema kecenderungan Gen Z dalam memberantas hoax di masa new normal ini. Ya baik Mas, wawancaranya ini seputar dengan berita hoax dan bagaimana penanganannya. Masih dengan siapa ya namanya? Saya Rizky. Nama saya Hendra Darmawan. Saya Muhammad Marzuki. Reza Muhammad Zeki. Pertanyaannya, apakah Mas ini tahu definisi berita hoax dan disinformasi? Kalau menurut saya, untuk berita hoax itu yaitu berita yang tidak valid, ya belum bisa divalidasi kebenarannya. Menurut saya hoax itu berita yang tidak benar, tidak sesuai kebenaran dan salah. Ya, hoax itu termasuk informasi yang dibuat seolah-olah benar. Kalau disinformasi sendiri itu termasuk informasi yang mengarahnya ke penipuan. Kalau hoax itu adalah berita bohong yang disebar secara luas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau disinformasi, sebenarnya informasi tersebut merupakan informasi yang benar, hanya saja mungkin salah tanggap. Hoax adalah salah satu informasi atau berita palsu yang banyak menyebar di kalangan masyarakat saat ini. Baik Mas, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Mas terhadap berbagai macam informasi pada masa new normal ini? Kalau pendapat saya sih, seharusnya masyarakat ini lebih bijak dalam menerima informasi. Sebenarnya supaya tidak informasi kita harus mencari dulu yang mana yang benar mana yang salah gitu. Seenggaknya kita harus pintar-pintar memilah atau memfilter berita tersebut dari sebuah sumber-sumber yang banyak. Caranya menyikapinya secara positif, selektif. Mencerna informasi tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, baik Mas, pertanyaan selanjutnya, perilaku Mas sendiri dalam menghadapi era informatif di masa new normal ini seperti apa ya? Saya lebih bijak sih dalam mencerna berita, dalam menerima berita. Mencari informasi dulu lah sebelum kita menyebarkannya ke lainnya. Kita harus pintar-pintar mencari informasi dari web, dari koran, dari buku. Yang harus diterapkan adalah saling sebelum sharing dan cari kebenaran. Mungkin lebih mengetahui dari berbagai sumber informasi agar kita tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Baik Mas, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Mas sebagai generasi Z dalam mengatasi berita hoax pada era informatif di masa new normal ini? Jadi kita sebagai generasi Z sebaiknya bisa mengedukasi lah untuk orang tua kita yang mungkin masih mudah termakan hoax. Kita nggak langsung menyebarkan gitu berita-berita yang hoax gitu, dipilih dulu agar tidak menyesatkan. Untuk mengendalikan sebuah itu kita harus mengetahui arti dari controlling, yang dimana arti controlling itu kita mengkontrol sebuah berita tersebut, dimana berita tersebut benar atau tidaknya. Tindakan yang saya lakukan adalah langsung mengonfirmasi orang-orang yang bersangkutan bahwasannya itu merupakan informasi hoax dan informasi yang salah, mohon jangan disebarluaskan lagi. Seperti itu. Saya akan mengkonfirmasi bahwa berita ini tidak dibenarkan oleh pihak yang terverifikasi. Oke, baik Mas, pertanyaan terakhir, apa saja upaya yang Mas lakukan dalam memberantas berita hoax? Selain dari memvalidasi kebenaran suatu berita, saya juga mungkin laporkan kalau ada hoax seperti ini. Kita nggak langsung menyebarkan gitu berita-berita yang hoax gitu, dipilih dulu. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah berita tersebut dari sumber-sumber yang lain. Saya akan mencarinya itu dengan cara sharing sebelum saling dan menghubungkan dengan ilmu yang saya punya. Jadi seperti itu sih. Dari saya sendiri memberitahukan kepada teman saya mungkin melalui status atau langsung dari chat grup agar teman-teman saya tidak terkena berita hoax tersebut. Baik, mungkin segitu dulu Mas. Baik, terima kasih. Baik Mas, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sesi diskusi dari proyek kewarganegaraan kami dengan mengusung tema kecenderungan Gen Z dalam memberantas hoax pada masa new normal. Dan sesi diskusi menggunakan metode opini berdasarkan narasumber yang telah diwawancarinya. Dan monggo yang nomor 1. Baik, dari hasil wawancara saya ke narasumbernya, saya wawancari kemarin, si narasumber itu menjawab, dia itu mendefinisikan sebagai berita yang tidak benar dengan sebagaimana semestinya, dan itu nggak tahu spesifik apa sih perbedaannya gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Mm-mm. Mungkin Kayak berita ya. dari teman-teman lain gimana? Mau ada tambahan atau gimana? Ya memang orang jarang merhatiin sih apa bedanya disinformasi sama berita hoax itu. Soalnya kalau nggak kita ngerjain gini juga nggak tahu. Tapi kalau kita lihat di websitenya Kominfo itu kan disinformasi itu berita yang ada benarnya tapi disalahartikan. Nah kalau berita hoax ini betul-betul full bohongan semua. Gitu sih kalau kemarin pengamatan kita lihat situs Kominfo itu. Nah, ya benar banget ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih bagian saya, jadi apa sih tanggapan Anda terhadap berbagai macam informasi pada masa new normal? Jadi si narasumber yang telah saya wawancarai tentang informasi yang beredar pada masa new normal ini, yang intinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena berbagai macam informasi yang beredar, kita harus bisa memilah-milah mana sih informasi yang benar atau mana sih informasi yang enggak. Jadi ini masih ada korelasinya dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang hoax dan disinformasi. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang beredar di masa new normal saat ini, dan menurut narasumber saya, hal tersebut harus kita seimbangin dengan cara rasional kita untuk memilah. Mungkin ada sanggahan atau apa dari teman-teman? Gimana gimana gimana? Halo, udah cukup nih? Nggak ada. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk disampaikan Oke, ya, Agnes. pertanyaannya itu kan perilaku Anda dalam menghadapi era informatif di masa new normal. Nah, si narasumber itu dia agak sedikit bingung sih, maksudnya di era informatif ini dikhususin buat berita hoax atau seperti apa, kan soalnya informatif ini kan berbagai macam ya. Terus Iya, iya. aku bilang sama dia ini dikhususinnya buat berita hoax sama disinformasi. Kalau pertanyaan seperti itu, cara dia untuk menghadapi berita itu sih sebenarnya kayak sama yang tadi disampaikan oleh Rizky, lebih menelaah lagi informasi-informasi yang memang sudah diedarkan, terus enggak langsung meneruskan ke grup teman-teman, keluarga, atau yang lainnya, kayak gitu sih jawaban dari dia. Jadi kayak lebih diteliti lagi ini informasinya benar atau enggak, kalau memang sudah sesuai, benar, ada uji kebenarannya gitu, baru dia sampaikan kepada teman-teman, keluarga, ataupun yang lainnya, kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Ya, jadi pertanyaan ini masih saling berhubungan ya pertanyaan itu dengan pertanyaan Ya. sebelumnya. Dan gimana tanggapan teman-teman ini gimana gimana? Apa udah cukup ya? Jadi intinya itu menjadi filter tambahan gitu ya. Iya, benar. Iya, benar. Tapi udah bagus sih dia sebagai generasi Z dalam menghadapi Ya, era informatif, khususnya menangani berita hoax ini. Ya, tapi oke deh. ada juga yang perilakunya tuh dengan banjir informasi itu malah langsung menutup diri ya, langsung apa ganti pakai HP Nokia yang cuman bisa telepon gitu kan, ada juga yang gitu untuk menutup biar informasi nggak masuk ke dia. Ya, jadi dia jadi apa ya? Jadi seperti introvert gitu ya? Gara-gara ada kayak gitu kan. Jadi antipati gitu ya. Iya, apa ya? Mungkin antisosial bisa dicap gitu, antisosial mungkin. Bisa jadi juga. Nah, pertanyaan nomor 4 nih. Untuk Rehan silakan. Untuk pertanyaan nomor 4 itu tentang jika
sebagai generasi Z itu untuk mengatasi berita hoax pada era informatif di masa new normal. Nah, kita juga tahu kan di masa new normal itu banyak ya beritanya tuh seputar paling banyak tuh ya tentang kesehatan. Jadi ya sebagai mana yang pertanyaan sebelum-sebelumnya tadi kan kita sebagai generasi Z itu kan menjadi filter tambahan di masyarakat gitu kan. Nah, untuk itu perilakunya ya menangkal hoax dengan mencari sumber-sumber yang lebih valid gitu, dengan buka situs yang resmi atau mungkin sumber yang sudah terpercaya gitu. Kan kadang sering tuh di grup keluarga tuh kan muncul berita tentang bla 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 bla. Habis Oh, itu berarti heboh. narasumber kamu ya, Raihan ya, fundamentalnya itu udah bagus, berarti fundamentalnya udah kalau bukan dari situs yang terpercaya berarti aku nggak percaya gitu ya? Iya, iya begitu. Oke oke. Apalagi kalau Agak dari grup skeptis sih memang. chat, apalagi kalau dari grup keluarga, waduh itu mungkin bener-bener rawan hoax. Iya. Oke, kayaknya udah apa ada tambah lagi teman-teman? Apa udah cukup? Cukup. Oke, untuk Kurang lebih sama jawabannya. ya, kurang lebih sama ya narasumbernya Iya. mungkin. Oh, oke. Untuk Nafila nih, untuk pertanyaan kelima terakhir, monggo saya persilakan. Pertanyaan kelima, apa saja upaya yang Anda lakukan dalam memberantas berita hoax? Yang pertama, kita tidak boleh mudah terprovokasi dari berita-berita hoax yang tersebar. Terus sebelum kita sharing, sebaiknya ketika mendapat berita hoax itu disaring terlebih dahulu. Informasinya benar atau tidak, karena menyebarkan berita hoax itu juga tidak baik kan. Nah, juga jangan mudah percaya pada gambar atau video yang sering muncul di internet. Kita harus lebih pintar memilah dalam mendapatkan informasi. Seperti itu. Oke oke. Apakah ada tambahan teman-teman? Menanggapi yang tadi video dan foto tadi itu kan kalau sekarang kita nih di HP itu kan ada namanya Google Photos itu kan. Nah, itu bisa buat dimanfaatin juga buat nyari sumber foto. Jadi tinggal fotonya kita masukin ke situ terus di-scan gitu nanti ditelusuri bisa muncul sumber-sumbernya foto itu dari mana gitu. Apa tadi ada tambahan lagi? Ya, waktu saya mewawancarai narasumber saya waktu kemarin, itu dia bilang kalau beritanya yang benar-benar itu merasakan buat keluarganya, buat warga sekitar, melaporkan kepada pihak yang buat. Atau dengan cara kayak mengonfirmasi berita yang hoax itu ke kominfo.com. Itu kan untuk memastikan berita-berita hoax itu apa enggak. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, oke oke oke. Laporkan kepada pihak. Jadi benar-benar sama seperti Mas Raihan tadi ya, caranya digitalisasi. Sama seperti Mas Iya, Adi kurang juga lebih sama. pakai teknologi zaman sekarang ini. Oke, ini sepertinya udah mau selesai ya. Mungkin udah cukup pembahasannya. Sepertinya udah sangat jelas sekali. Dan terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup untuk sesi diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.